hidup yang di muka bumi ini sudah pasti memiliki awal dan akhir atau hidup dan mati sesuai kodratnya. Namun bagi beberapa makhluk hidup berikut, hal tersebut seolah tidak berlaku karena mereka memiliki umur yang panjang, jauh melebihi makhluk hidup pada umumnya hingga layak disebut sebagai makhluk abadi. Siapa saja dan seperti apa makhluk-makhluk yang dianggap abadi itu? Berikut 7 makhluk yang dianggap abadi versi on the spot. Makhluk yang dianggap abadi yang pertama dibuka dengan bunga udumbara. Bunga udumbara adalah bunga legendaris yang hanya akan mekar setiap 300 tahun sekali. Bunga ini pertama kali ditemukan di Korea pada tahun 1997. Kemudian muncul di Cina, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Australia dan Amerika. Bunga ini juga dapat tumbuh pada logam, kaca, dan patung-patung Buddha. Pada 25 Juni 2009, Mr. Lee, warga Malaka, Malaysia, menemukan lebih dari 20 kuntum bunga kecil dan langsung mengenalinya sebagai bunga udumbara. Looking so innocent, I might believe you if I didn't know. Di tengah-tengah berkembangnya filsafat dan seni di Eropa pada tahun 1700-an, muncul seorang pria misterius yang dipercaya mengetahui segalanya dan tak pernah mati. Pria tersebut adalah Comte de Saint-Germain atau Count Saint-Germain. Ada yang percaya kalau ia adalah manusia abadi yang telah berusia 2000 tahun. Ia pertama kali muncul ke publik pada tahun 1743 di London dan kemudian muncul kembali di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1745 ketika ditangkap karena diduga sebagai mata-mata. Tak ada seorang pun yang tahu asal-usul Saint-Germain sebelum tahun 1743. Setelah dibebaskan karena tak terbukti bersalah, Saint-Germain berubah menjadi pemain biola hebat hingga pada tahun 1746 ia menghilang begitu saja. Annie Besant, seorang filosofi, bahkan mengklaim telah bertemu dengan Count Germain pada tahun 1896 dan mengajarkannya berbagai hikmat. Annie kemudian mengadakan penyelidikan mengenai Saint-Germain dan menemukan bahwa ia adalah anak dari Pangeran Transylvania bernama Francis Rakovsky yang diasingkan kerajaan. Sesuai dengan namanya, Immortal Jellyfish memiliki keunikan sendiri. Saat menjadi dewasa, ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap polis alias menjadi bayi ubur-ubur kembali, lalu tumbuh. Setelah dewasa, ubur-ubur ini melakukan suatu proses pengembangan sel, yaitu sel-sel lama dan yang telah mati diproses kembali menjadi sel baru. Siklus hidup ini terus berulang dan membuat ubur-ubur selalu meregenerasi selnya sehingga ia tak pernah menjadi tua. Hal ini terjadi karena ubur-ubur abadi ini mampu mengembangkan sel transdiferensiasi, yaitu merubah sel yang lama menjadi sebuah sel baru. Ubur-ubur yang memiliki nama latin Turritopsis nutricula ini berbentuk seperti lonceng dengan diameter maksimum 4,5 mm. Ubur-ubur abadi diyakini oleh ilmuwan berasal dari Karibia, namun hewan ini telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Beberapa spesies bahkan telah menyebar hingga Asia dan sulit untuk membedakan fisik hewan ini dengan ubur-ubur lainnya. Satu-satunya hal yang bisa membuat ubur-ubur abadi mati adalah ancaman predator yang menjadikannya sebagai makanan. Berikutnya adalah sponge Antartika. Makhluk yang berasal dari Samudra Antartika ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat lambat dan ia juga tidak bergerak. Hal ini mungkin disebabkan oleh suhu yang sangat rendah di lautan tersebut. Ada yang memperkirakan bahwa umur tertua yang pernah ditemukan dari hewan ini adalah 1550 tahun. Peneliti juga pernah menemukan fosil sponge Antartika di sebuah batu karang di Australia yang konon berusia 540 juta tahun lamanya. Maka tak heran jika hewan yang memiliki karakteristik tubuh mirip ubur-ubur ini dianggap sebagai abadi dan berumur sangat panjang. Peneliti menemukan sejenis tumbuhan yang hidup sejak zaman es. Jenis pepohonan tersebut masih dapat bertahan hidup hingga sekarang pada lahan gersang di California, Amerika Serikat. Pohon yang kemudian dinamakan Jurupa Oak tersebut
diyakini telah berusia 13.000 tahun, sehingga membuatnya menjadi tumbuhan hidup tertua di dunia. Jerupa oak terdiri dari kumpulan semak-semak belukar dan termasuk dalam spesies Quercus palmeri atau oak palmer. Lokasi tak umum tempat jerupa oak tumbuh menjadi petunjuk bagi tim peneliti bahwa tumbuhan tersebut memiliki asal-usul yang tidak biasa. Peneliti juga menemukan bahwa oak tersebut tidak memproduksi benih ataupun buah. Hal ini menandakan jerupa oak memiliki cara yang tidak biasa untuk berkembang biak. Selanjutnya adalah Nautilus atau yang juga disebut living fossil atau fosil hidup karena banyak arkeolog yang menemukan fosil hewan ini di bebatuan. Namun hewannya sendiri masih bisa ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Peneliti menyebutkan bahwa hewan ini telah ada sejak dari 330 juta tahun lalu alias tergolong hewan purba. Nama Nautilus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelaut. Sekilas binatang ini mirip siput karena memiliki cangkang. Tapi ia bukanlah keluarga siput, melainkan masih termasuk golongan cumi dan gurita. Hewan ini juga merupakan satu-satunya cumi yang memiliki cangkang. Cumi bercangkang spiral ini memiliki siklus hidup yang sangat panjang. Nautilus memiliki ciri khas tentakel tanpa bantalan penghisap dan kepala yang menonjol di cangkangnya. Hewan yang memiliki penglihatan buruk ini adalah hewan karnivora. Mereka memakan ikan kecil dan krustasea. Water bears adalah hewan air yang mikroskopik atau hewan berukuran kecil yang tergolong berumur panjang karena hewan ini sulit sekali mati. Binatang yang dianggap sebagai miniatur beruang ini tidak bisa dibekukan karena tahan hingga kedinginan minus 273 derajat Celcius. Mereka juga tahan terhadap panas dan bom nuklir sekaligus. Kemampuan yang luar biasa ini dikarenakan water bears bisa mengubah bentuk menjadi kering hingga ia kebal radiasi dan panas. Mereka juga tak mempan dibunuh dengan zat kimia berbahaya seperti nitrogen cair. Salah satu cara membunuh water bear adalah dengan mengirimnya keluar angkasa. Dan meskipun hal itu dilakukan, ternyata mereka tak langsung mati. Mereka bahkan masih mampu bertahan hidup hingga 10 hari. Sungguh luar biasa, bukan? Pemirsa, itulah 7 makhluk yang dianggap abadi versi On The Spot.